Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki babak yang berbahaya. Dalam beberapa hari terakhir, kedua negara saling melancarkan serangan. Iran mengklaim menutup Selat Hormuz, menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, hingga mengancam membuka front baru di Selat Bab al-Mandab. Sementara itu, Amerika Serikat meningkatkan operasi militernya dan tidak akan menghentikan serangan sebelum Iran kembali ke meja perundingan. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan telah melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah target militer Iran. Sasaran meliputi sistem pertahanan udara, radar pantai, fasilitas rudal, pangkalan drone, hingga pelabuhan militer. Operasi kali ini menjadi sejarah baru bagi militer AS. Untuk pertama kalinya, CENTCOM mengonfirmasi penggunaan drone laut tanpa awak dalam operasi tempur. 3 drone laut menghantam fasilitas pemeliharaan kapal perang Iran di Bandar Abbas, dengan tujuan melemahkan kemampuan Iran mengancam kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Di sisi lain, media pemerintah Iran melaporkan ledakan terjadi di sejumlah wilayah pesisir. Korps Garda Revolusi Islam Iran juga mengklaim berhasil menembak jatuh drone pengintai Amerika di sekitar Selat Hormuz menggunakan sistem pertahanan baru bernama Arash-EK Manggir. Sistem tersebut diduga merupakan rudal pertahanan udara jarak pendek buatan Iran yang dirancang untuk menghadapi drone modern seperti MQ-9 Reaper. Tak berhenti di situ, Iran juga melancarkan serangan balasan. Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Bahrain hingga Yordania. Iran bahkan berhasil merusak radar Patriot, radar armada kelima AS, sistem pertahanan SIREM, hingga menghancurkan hanggar pesawat tempur dan beberapa drone MQ-9 di pangkalan udara Al-Azraq, Yordania. Pangkalan yang sama juga menjadi sasaran gelombang serangan drone berikutnya yang menargetkan area parkir jet tempur F-18 milik Amerika Serikat. Di tengah saling serang itu, perhatian dunia kembali tertuju kepada Selat Hormuz. Iran menyatakan jalur pelayaran strategis tersebut ditutup sampai waktu yang belum ditentukan. Sebaliknya, Amerika Serikat menegaskan Selat Hormuz tetap terbuka dan Angkatan Lautnya akan menjamin kebebasan pelayaran internasional. Seperti diketahui, sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati selat sempit ini. Tak heran jika ketegangan bisa memicu lonjakan harga minyak dunia. Situasi di Timur Tengah juga semakin rumit karena konflik mulai meluas ke Yaman. Pemerintah Yaman menyerang landasan pacu Bandara Internasional Sanaa yang dikuasai kelompok Houthi untuk mencegah pesawat Iran mendarat. Sebagai balasan, Houthi mengancam akan membalas serangan tersebut dan kembali meluncurkan serangan ke wilayah Arab Saudi. Sementara yang lebih mengkhawatirkan, Iran memberi sinyal membuka front baru. Houthi memperingatkan jika situasi terus memburuk, kelompok itu siap bekerja sama dengan Iran untuk menutup Selat Bab al-Mandab. Jalur laut ini menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan merupakan salah satu rute perdagangan energi paling penting di dunia. Jika Selat Hormuz dan Bab al-Mandab sama-sama terganggu, pasokan energi global bisa mengalami tekanan besar dan harga minyak berpotensi melonjak tajam. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan sikap yang semakin keras. AS akan memperluas serangan ke infrastruktur vital Iran apabila Teheran tetap menolak kembali ke meja perundingan. Meski begitu, jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Kini dunia menunggu apakah kedua negara akan kembali ke meja negosiasi atau justru membawa kawasan Timur Tengah menuju konflik yang lebih luas. Jika eskalasi terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga pasar energi, jalur perdagangan internasional, hingga stabilitas ekonomi dunia. Demikian headline iNews ID hari ini. Simak berita-berita terbaru hanya di inews.id. Saya Reza Fajri, sampai jumpa. Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki babak yang berbahaya. Dalam beberapa hari terakhir, kedua negara saling melancarkan serangan. Iran mengklaim menutup Selat Hormuz, menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah,
hingga mengancam membuka front baru di Selat Bab al-Mandab. Sementara itu, Amerika Serikat meningkatkan operasi militernya dan tidak akan menghentikan serangan sebelum Iran kembali ke meja perundingan. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan telah melancarkan gelombang serangan baru ke sejumlah target militer Iran. Sasaran meliputi sistem pertahanan udara, radar pantai, fasilitas rudal, pangkalan drone, hingga pelabuhan militer. Operasi kali ini menjadi sejarah baru bagi militer AS. Untuk pertama kalinya, CENTCOM mengonfirmasi penggunaan drone laut tanpa awak dalam operasi tempur. 3 drone laut menghantam fasilitas pemeliharaan kapal perang Iran di Bandar Abbas, dengan tujuan melemahkan kemampuan Iran mengancam kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Di sisi lain, media pemerintah Iran melaporkan ledakan terjadi di sejumlah wilayah pesisir. Korps Garda Revolusi Islam Iran juga mengklaim berhasil menembak jatuh drone pengintai Amerika di sekitar Selat Hormuz menggunakan sistem pertahanan baru bernama Arash-E Kamanggir. Sistem tersebut diduga merupakan rudal pertahanan udara jarak pendek buatan Iran yang dirancang untuk menghadapi drone modern seperti MQ-9 Reaper. Tak berhenti di situ, Iran juga melancarkan serangan balasan. Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Bahrain hingga Yordania. Iran bahkan berhasil merusak radar Patriot, radar armada kelima AS, sistem pertahanan SIREM, hingga menghancurkan hanggar pesawat tempur dan beberapa drone MQ-9 di pangkalan udara Al-Azraq, Yordania. Pangkalan yang sama juga menjadi sasaran gelombang serangan drone berikutnya yang menargetkan area parkir jet tempur F-18 milik Amerika Serikat. Di tengah saling serang itu, perhatian dunia kembali tertuju kepada Selat Hormuz. Iran menyatakan jalur pelayaran strategis tersebut ditutup sampai waktu yang belum ditentukan. Sebaliknya, Amerika Serikat menegaskan Selat Hormuz tetap terbuka dan Angkatan Lautnya akan menjamin kebebasan pelayaran internasional. Seperti diketahui, sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati selat sempit ini. Tak heran jika ketegangan bisa memicu lonjakan harga minyak dunia. Situasi di Timur Tengah juga semakin rumit karena konflik mulai meluas ke Yaman. Pemerintah Yaman menyerang landasan pacu Bandara Internasional Sanaa yang dikuasai kelompok Houthi untuk mencegah pesawat Iran mendarat. Sebagai balasan, Houthi mengancam akan membalas serangan tersebut dan kembali meluncurkan serangan ke wilayah Arab Saudi. Sementara yang lebih mengkhawatirkan, Iran memberi sinyal membuka front baru. Houthi memperingatkan jika situasi terus memburuk, kelompok itu siap bekerja sama dengan Iran untuk menutup Selat Bab al-Mandab. Jalur laut ini menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan merupakan salah satu rute perdagangan energi paling penting di dunia. Jika Selat Hormuz dan Bab al-Mandab sama-sama terganggu, pasokan energi global bisa mengalami tekanan besar dan harga minyak berpotensi melonjak tajam. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan sikap yang semakin keras. AS akan memperluas serangan ke infrastruktur vital Iran apabila Teheran tetap menolak kembali ke meja perundingan. Meski begitu, jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Kini dunia menunggu apakah kedua negara akan kembali ke meja negosiasi atau justru membawa kawasan Timur Tengah menuju konflik yang lebih luas. Jika eskalasi terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga pasar energi, jalur perdagangan internasional, hingga stabilitas ekonomi dunia. Demikian headline iNews ID hari ini. Simak berita-berita terbaru hanya di inews.id. Saya Reza Fajri, sampai jumpa.